Shalom, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada tamat-tamat ini. Dalam hidup kita terus belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Kita masih ada dalam pelajaran atau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, di mana Yusuf adalah orang yang spektakuler pada zamannya, menggemparkan dunia dari seorang narapidana menjadi perdana menteri. Ya, kita sudah belajar tentang mengapa Yusuf bisa menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan, karena Yusuf adalah pribadi yang berani menyatakan visi yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya, sekalipun dia diejek, direndahkan, dipandang sebelah mata, bahkan dibenci. Kemudian Yusuf adalah menjadi pribadi yang taat ketika disuruh orang tuanya menjumpai saudara-saudaranya yang mencemooh dia, merendahkan dia, bahkan membenci dia. Dan kemudian Yusuf adalah seorang pribadi yang berwibawa. Ya, kita tahu ketika Tante Potifar merayu-rayu dia berhari-hari berulang-ulang, tetapi dia tunjukkan wibawanya sebagai orang yang takut Tuhan, sekalipun dia bayar dengan harga yang mahal, yaitu dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kali ini kita akan belajar yang berikutnya, mengapa Yusuf menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan. Yang keempat adalah bahwa Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf adalah pribadi yang berjiwa besar. Pribadi yang berjiwa besar. Waktu Yusuf difitnah oleh Tante Potifar, Yusuf difitnah oleh istri tuannya sendiri, dia tidak pernah sakit hati terhadap Potifar. Dia tidak pernah dendam atau benci kepada Potifar ataupun kepada istri Potifar, karena pada waktu itu Potifar hanya mendengarkan apa kata istrinya. Dia tidak minta klarifikasi daripada Daud atau menanyakan orang-orang seisi rumahnya, tidak. Dia serta-merta apa yang dibilang oleh istrinya langsung itu mutlak dia percaya. Sementara yang disampaikan istrinya itu adalah hoax, itu adalah sebuah kebohongan. Nah, para pejuang kehidupan, Yusuf berjiwa besar, Dia tidak pernah sakit hati. Dia terima dengan lapang dada. Potifar jebloskan dia dalam penjara, dia terima dengan lapang dada. Bagaimana mungkin dia mau berontak terhadap orang yang sudah mengambil dia dari pasar budak sehingga dia bisa hidup di lingkungan istana. Dia berjiwa besar, dia legowo. Dalam hidup terkadang kita jumpa situasi ini. Orang yang kita hargai, orang yang kita hormati, orang yang berjasa dalam kita, terkadang dia berperilaku aneh terhadap kita. Terkadang dia tidak mau melihat secara teliti. Terkadang dia lebih dengar orang daripada dengar kita. Ketika kita ada pada situasi itu, mari kita belajar seperti Yusuf. Kita harus berjiwa besar, kita harus berlapang dada. Jangan pernah kita menghujat, apalagi memberontak, apalagi menyakiti atau menjatuhkan orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, sekalipun suatu waktu dia bertingkah tidak fair terhadap kita. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Potifar bertingkah tidak seperti biasanya, tetapi Yusuf berlapang dada. Yusuf berjiwa besar. Yusuf dia tidak teriak-teriak. Yusuf dia tidak membela diri, karena dia sadar betul ada Tuhan yang akan membelanya. Nah, para pejuang kehidupan,
Ya, Yusuf juga tidak teriak-teriak ketika juru minuman melupakan dia. Ya, dilupakan oleh juru minuman. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, juru minuman ini adalah orang yang pernah ditolongnya. Ya, bayangkan, ya, kita menjadi orang, menjadi pribadi yang dilupakan atau yang terlupakan oleh orang yang pernah kita tolong. Berjiwa besar, lapang dada, terima dengan legowo. Ya, mungkin kita pernah ada pada situasi itu, ya, dilupakan oleh orang yang pernah kita tolong. Ya, kita harus belajar berjiwa besar. Jangan sumpah serapah, jangan mengutuk, jangan bilang kalau bukan karena aku dulu dia sudah mati. Jangan. Kalau bukan karena pertolonganku dulu dia tidak jadi orang. Jangan. Walau bagaimanapun dia tetap orang. Dulu kan orang, kemarin orang, besok pun orang. Karena memang dia orang. Nggak mungkin dia jadi monyet. Dia tetap orang. Nah, para pejuang kehidupan, mengapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf adalah pribadi yang berjiwa besar. Ya, dalam video saya beberapa waktu atau video awal saya sempat menyisipkan nasihat orang tua saya. Orang tua saya kasih nasihat, dia bilang, anakku, kau harus jadi pribadi yang berjiwa besar. Artinya terima dengan lapang dada, baik atau buruk, manis atau pahit, enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, situasi keadaan yang sedang kau alami dalam hidup. Terima dengan legowo, berjiwa besar. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu klarifikasi, ya, nggak perlu kau bela diri, karena ada Allah yang akan membelamu. Berjiwa besar, dan ingatlah, hanya orang yang berjiwa besarlah yang akan jadi orang besar. Karena apa orang yang berjiwa besar jadi orang besar? Karena Tuhan menyertai dia. Inilah rahasianya. Mengapa Yusuf menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf adalah pribadi yang berjiwa besar. Mari kita belajar tetap berjiwa besar dalam hidup ini. Terima dengan legowo, ya. Enak apa tidak enak, pahit atau manis, suka atau tidak suka, situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan ahli dalam membalikkan keadaan. Tuhan ahli dalam membalikkan situasi. Dia bisa rubah padang gurun menjadi padang rumput yang hijau. Demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.